Baik, Bang Saiful, Ya. kita masuk kembali kepada hasil polling sementara ya, Ya. daripada Dapil 3 itu terdiri dari 2 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Jaya dan Kecamatan Indrajaya. Di sini ada 6 bakal calon yang dikirim dari 2 DPS ini ke DPW berdasarkan data yang sudah kita pegang. Itu yang pertama ada Nur Halimah STHI. Yap. Itu dengan 60 koresponden pemilih. Yap. Nomor 2 itu ada T Hasballah dengan 53 koresponden yang memilih. Selanjutnya ada nomor 3 itu ada Muhammad Eldil Fitri dengan 38 koresponden pemilih. Betul. Selanjutnya ada Azhari 32 koresponden memilih. Ida Ervina SPD itu dengan 26 koresponden memilih. Selanjutnya ada Iskandar Ibrahim, ada 5 koresponden yang memilih. Iya. Jumlah keseluruhan koresponden yang memilih di 2 kecamatan ini pada polling ini itu ada 214 responden. Menurut Bang Saiful, dengan jumlah ini apa tanggapan daripada Bang Saiful sendiri? Karena kalau dilihat daripada basis PA seharusnya bukan 214 ini yang muncul pada polling yang sudah berlangsung 2 atau 3 hari ini ya. Gitu. Ini bagaimana? Jauh dari harapan. Begini Kang Emil, kenapa jauh dari harapan? Kita melihat 214 semenjak dilakukannya polling paling miris. Miris ya? Iya. Kalau bilang kurang bekerja memang tidak ada bekerja. Karena nampak ya dari polling ini ya? Nampak dari polling tersebut. Kalau memang disuruh tinjau ulang, ya disuruh tinjau ulang. Karena kenapa kita mengatakan demikian? Dengan hasil sekarang 214 keseriusan dari bakal calon tersebut tidak nampak dari hasil mereka bekerja. Karena kenapa? Jumlah pemilih di 2 kecamatan tersebut jauh lebih besar ketimbang responden yang mereka sudah ada. Gitu, ya. Nah, kalau begitu mereka tidak serius dalam menjajaki atau gimana kita bilang dalam tahapan ini yang dilakukan oleh DPW Partai Aceh, mereka kurang serius mengikutinya dan memang betul-betul kalau bilang tidak layak mungkin perlu ditinjau ulang. Tapi kalau menurut pandangan saya Bang Saiful, dari 6 bakal calon yang dikirim, mereka mencari posisi aman. Betul. Mengapa? Iya. Mengapa? Betul. Begini. Ini menurut yang kita lihat ya. Iya. Pengamatan kita nih. Pengamatan kita ya, Iya. berdasarkan polling ini. Ada 6. Ya, ada 6. Ada 6. Analisanya sederhana begini, Bang Saiful. Iya. Satu partai itu kan kalau di dapil itu hanya bisa 6 orang calon. Betul. Artinya di sini nggak ada persaingan. Nggak perlu dipilih lagi. Iya, iya gitu. kan? Berarti sudah ada nama ya. Iya. Gitu. Mereka sudah aman-aman saja. Aman-aman gitu, saja. kan? Iya. Mungkin karena dengan amannya mereka tidak bekerja. Betul. Mungkin ya. Tidak memperlihatkan keseriusan dalam mengikuti tahapan ini, begitu ya. Mungkin. Namun kalau dilihat Partai Aceh hari ini adalah salah satu partai lokal yang mendominasi. Jelas. Mendominasi ya. Dan mudah-mudahan mereka ini bukan main di posisi aman. Iya, betul. Di mana hari ini kita bisa melihat dari trik ke belakang, bahwasanya dari sekian ada 6 calon yang diusung periode yang lalu, itu hanya 1 kursi. 1 kursi saja yang untuk mewakili Partai Aceh dari dapil tersebut. Iya. Saya khawatir begini Bang Saiful. Betul. Jikalau memang ini mereka mencari posisi aman, sehingga akses daripada orang-orang milenial yang hari ini notabennya adalah menggunakan IT, mereka akan apatis. Betul. Akan apatis. Sehingga
menjadi daya jual lawan partai PA sendiri ya. Iya. Itu akan kalau bahasanya kayak mana ya, bahasanya yang lebih men-take down atau memukul mundur. Iya. Ya, memukul mundur ke-6 calon ini. Ini Betul. yang kita khawatirkan. Betul. Itu sehingga kita khawatir nih, mudah-mudahan tidak. Yang saya khawatir kembali lagi Kang Emil, di sini kan kita melihat kalau memang jumlah pemilih di dapil 3 ini kan jumlah pemilihnya hanya 1 kursi, bisa hilang kursinya, iya kan? Kita kan nggak berharap demikian, ya. Tapi dengan kurangnya serius dari bakal caleg ini, kita takut nantinya Ya, akan terjadi demikian, iya kan? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Tidak. Karena gini. Tidak terjadi tidak akan bukan gini Kang Emil. Kenapa saya katakan demikian? Kita melihat responden hanya 214. Ya. Iya kan? Sedangkan di situ yang sudah bisa memilih mungkin hampir 2.000 atau 3.000, 4.000 lebih. Lebih. Iya. Gitu. Kemana? Nah, Basis PA hari ini di dua kecamatan ini. berarti iya kan kita melihat kalau kita membahas demikian berarti ketua DPS sana dan ketua DPW Partai Aceh perlu meninjau ulang. Iya kan? Iya. Karena kenapa kita bilang demikian? Dengannya kurang serius dan mereka dalam bekerja dan akan membuat nantinya ya mungkin begini, lebih tepatnya ini mungkin ya mungkin ya DPW PA Kabupaten Aceh sendiri itu patut mengevaluasi. Jelas Patut ya. Jikalau memang hari ini memang di dapil itu mau mendongkrak ya. Patut evaluasi nih dengan hasil sekarang ini. Betul ya, patut mengevaluasi kinerja dari 6 bacalek ini kan belum ditetapkan ya Bang Saiful. betul Belum ditetapkan. Mudah-mudahan dengan mereka menunjukkan keseriusan akan menaruh sedikit atau menaruh perhatian khusus daripada ketua partai nanti. Mereka memang ditetapkan. Ya, betul. Gitu. Tapi jikalau mereka tidak menunjukkan hasil keseriusannya, berarti perlu ditinjau ulang kembali. Patut iya. Patut. Iya. Kalau memang hari ini mereka tidak serius. Iya. Tapi mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Karena ini kan penutupan voli ini kalau nggak salah saya itu tanggal 10. Betul. Tanggal 10 Maret. Betul. Mudah-mudahan ini akan Berubah iya. Ya. Kita berharap demikian, Bang Kang Emil. Ya. Tapi kan dari H-1 sampai sekarang mereka ini tidak berubah. Kalau menurut pandangan saya Kang Emil. Karena kenapa? Dari 214 hanya 1% naik, iya kan? Dari H-1 hanya 1% naik. Tapi kan kalau kita melihat di dapil 2 tadi ya, dua, jauh sekali signifikan. Padahal bersaing ya. Ya, jelas itu. Nah di sini kita melihat juga keterwakilan milenial pun kurang. Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Iya. Mungkin ini juga salah satu faktor. Mereka tidak, apakah timbul sebuah pertanyaan ya? Timbul pertanyaannya adalah apakah dari 6 calon ini belum memahami betul apa itu polling, apa itu menggunakan ETI, atau mungkin ada kendala-kendala yang hari ini belum diungkapkan ke publik. Itu. Tapi jikalau memang ditinjau ini, apakah hari ini mereka tidak berpikir secara global atau luas bahwasanya ketika hari ini sendiri tidak bisa, kita bisa menggunakan orang lain. Ya. Sehingga begini Kang Emil, kalau kita melihat ini kan bukan wajah baru juga ya. di Partai Aceh. Ini ada nama Muhammad Aidil Fikri, Teguh Hasbalah dan ada beberapa lainnya. Bukan orang baru. Kalau kita bilang masalah IT, mereka udah jauh-jauh hari sudah memahami. Tidak mungkin mereka tidak tahu tentang IT dan informasi dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dengan nama-nama tersebut, nah tinggal mereka serius nggak menjalani ini. Mereka serius nggak menjajaki tahapan demi tahapan ini. Betul. Nah, kita lihat dalam tidak perlulah nanti kalau memang mereka serius tidak perlu dievaluasi. Tapi kalau mereka nggak serius, evaluasi.
Karena di sini kita lihat dongkrak Partai Aceh ke depannya. Iya. Bisa dibilang begini, marwah daripada Partai Aceh sendiri itu ada di tangan 16 orang. Betul, 6 orang betul, ini. betul Ya, kan. untuk dua daerah ini, dua kecamatan ini Iya, ya, di betul, dapil betul. 3 ini ya. Ya. Mudah-mudahan sebelum ditutupnya polling ini, karena ini seperti kita bahas di pembahasan kita di di dapil 2, 3, 1 tadi, bahwasanya ini ada salah satu hasil uji, Betul. ya, pasca daripada pelaksanaan kemarin itu. Iya. Ini adalah bagian dari itu. Iya, tahapan berikutnya. Berikutnya iya. ya, kayak gitu. Mudah-mudahan mereka akan bekerja ya. Iya, Dan mudah-mudahan. ya, Kita melihat ini ada dua dapil, dapil 1 dan dapil 3. Dapil 1 mungkin agak tinggi, tapi dapil 3, iya, inilah kondisinya 214 ini. Iya, begitu Kang Emil. Kalau kita berbicara yang lain, hanya ketua DPW nantinya yang akan memutuskan. ya. Iya. Ya, kita hanya menganalisa Iya, ini berdasarkan analisa. data yang sudah kita pegang ya. Betul, Berdasarkan polling yang sudah dibuat oleh DPW ya. Betul, ya. betul.